Ternyata cantik juga. Ini pasti ikan koi Koi. di Kabupaten Kediri ini. Iya, kabupaten, koi kabupaten. Berarti Mas Bub ini sering di sini ya kerjanya? Kerjanya di sini semua ya? Setiap hari. Oh, setiap hari di sini ya? Setiap hari sini. Aku ki tidak dolan gitu loh, Mas. Betul, itu katanya kopinya enak, Mas Bub di situ. Dan di situ tuh ada makanan favorit saya. Di mana? Di Mindolo sana tuh. Nasi tiwul. Iya, nasi goreng tiwul. Nasi goreng tiwul. Ah, tempatku istirahat kene. Oh, tempat istirahatnya di sini. Sini. Tadinya petanya itu ditaruh sini, pojok. Oh, yang serem yang itu kayaknya. Jordan berarti kayak gitu. Monggo. Ini ruang makan. Wah, ini awalnya nggak keurus ini, belakang ini nggak begitu keurus, awalnya belakang. Ini kamar, cuman nggak tak pakai kamar ini. Ini kamarnya jenengan atau kamar? Iya, kamar saya, tapi nggak tak pakai. Ya, tapi kan bisa buat istirahat kalau. Yang sebelah itu buat istirahat. Yang yang mana nih? Yang serem. Sekarang katanya ini. Oh ya? Kalau dulu katanya yang saya tempatin. Sekarang katanya ini. Ah, tempatku istirahat kene. Oh, tempat istirahatnya di sini. Sini. Tadinya petanya itu ditaruh sini, pojok. Oh. Yang depan tadi masuk lihat tuh ada peta Iya, gede. peta. Itu ya. Taruh sini. Yang serem yang itu kayaknya. Ya. Di ruang kerja. Jordan berarti kayak gitu. Masa buatan hati, Pak? Belum pernah saya. Yang ngelihatnya kan kalau kita waktu kecil ya dari alun-alun, dari depan itu ngeliat gitu ya. Cuman di sini ternyata kan koleksi tanamannya juga keren-keren, besar-besar juga. Ternyata cantik juga. Ini pasti ikan koi di Kabupaten Kediri ini. Iya, kabupaten, koi kabupaten. Kabupaten. Keren. Kalau teman jenengan? Mana ya? Lumayan, gede. Cukup besar. Berarti Mas Bub ini sering di sini ya kerjanya? Kerjanya di sini semua ya? Setiap hari. Oh, setiap hari di sini ya? Setiap hari sini. Ya. Yang di kantor sana? Ya kalau sekali kalau ada Sekali, upacara atau apa tetap ke sana tapi. Jadi kalau saya sih lebih arahnya sih mikir gimana supaya Kediri kota dan kabupaten itu borderless ya, nggak ada sekatnya sama sekali itu. Selama ini tersekat, Bang? Selama ini sih ya apa ya namanya ya, seperti ada takdirnya ya, seperti ada takdirnya. Padahal masyarakatnya itu kan sudah membaur menjadi satu. Dari siji. Dan bahkan juga semua fasilitas ini kan juga sebenarnya kan Betul. kita siapkan untuk semua pihak ya, bukan hanya warga kota dan kabupaten atau warga luar kota bahkan seperti itu, tapi untuk semuanya kan gitu. Jadi ya kami ingin ke depan tuh gimana ya caranya nyari jalan supaya pembangunannya itu lebih dahsyat dan berdampaknya kepada kesejahteraan masyarakat gitu aja. Oke. Saya yakin kan juga apa di Kabupaten Kediri kan juga sama kan, mikirnya juga hampir-hampir sama gitu. Soalnya kan memang nggak bisa dipungkiri juga kehidupan kota sama kehidupan kabupaten itu kan sama. Artinya ya mungkin kalau di kota jumlah penduduk siang lebih tinggi karena jumlah penduduk kabupaten yang moving ke kota dan sebaliknya. Apalagi contoh kayak misalkan pelayanan kesehatan, aku harus akui Pak Wali, pasti masyarakat Barat Sungai larinya masih milih ke kota. Karena kalau harus lari lebih dekat, karena kalau harus lari ke SLG atau ke RSKK jauh, kelampau jauh. Artinya memang nggak bisa terus kabupaten tuh mau maju sendiri atau kota maju sendiri, nggak bisa, majunya harus bareng-bareng. Nanti di perbatasan itu, saya juga mau buat plang kabupaten sing apik. Kalau masuk kota itu kan Service City, Harmoni, kayaknya bagus itu. Terus begitu masuk ada perbedaan gitu loh Pak Wali antara kota dan kabupaten. Itu yang nanti coba tak tututi lah.
Ya sebenarnya sih kemarin waktu itu kan kita kan di Kota Kediri kan merepositioning. Saya waktu itu kan waktu jadi wali kota pertama itu kan berpikirnya itu kan apa namanya, apakah posisi Kota Kediri ini benar nih menjadi kota perdagangan pariwisata, perdagangan jasa dan pariwisata. Akhirnya ketika kita gali potensi-potensinya, ternyata kita bukan kota pariwisata gitu loh. Ternyata kita kotanya itu kota perdagangan, jasa dan pendidikan. Maka itu di repositioning, jadi dirubah. Akhirnya kita pikir-pikir, akhirnya slogannya itu Kediri the Service City. Jadi memang Kediri itu kota yang melayani gitu ya. Lalu izin-izin semuanya itu kami buka pintunya, kami permudah supaya investasi di Kota Kediri itu meningkat, karena mengingat Kota Kediri tidak punya pertanian. Ada pertanian, ada tapi memang sedikit sekali. Ya, betul. Hanya 4% aja. Namun lainnya ini ya perdagangan dan jasa dan pendidikan, perdagangan, jasa, pendidikan. Jadi singkat cerita memang Kabupaten Kediri itu butuh sentuhan untuk wisata ini. Banget. Nanti makannya baru ke Kota Kediri makan pecel kan gitu. Iya, baru mubeng-mubeng sedina kabupaten. Pecel di Kediri soalnya nih ya kan. Iya, tapi kemarin udah langsung disperindak sama teman-teman influencer, katanya kayak langsung turun ke lapangan tuh, saya mantap. Sebenarnya kalau menyamakan harga itu kan saya nggak sepakat dan nggak setuju. Biasanya orang beda-beda harganya. Cuma transparansi harganya, price listnya aja. Jadi supaya wisatawan di Kediri itu kalau datang itu nggak kecelek, nggak apa. Bahasa Kediri itu keblondrok. Ya, nggak diblondrok nih. Paling nggak inilah di poster ada lah. Kasih aja nasi pecel harganya berapa gitu. Sate usus, sate ini ada harganya kan selesai gitu. Soto. Ini harus diajak makan soto Beranggahan. Soto Meraha. Oh iya. Legend dari zaman Belanda itu kan. Sing jejer. Yang jejer-jejer dulu mangkoknya kecil tapi panjang gitu dulu. Iya. Sekarang mungkin sudah berubah karena mangkoknya sudah pada pecah kali ya. Iya. Nah itu juga masuk akal. Gitu. Beranggahan. Kalau Kediri kota di tamanan situ namanya Soto Bu Ijo. Iya, Soto Bu Ijo paling sebelah sini toh. Kalau boleh tahu Mas, depan ini apa kira-kira gebrakannya Mas untuk Kabupaten Kediri? Benar ya. Kalau yang pasti sih benar-benar. Terus pelayanan publik rencana tahun depan akan buka di 26 kecamatan. Jadi nggak perlu harus ke Dukcapil lagi, mulai tak urai. Sekarang tahun ini udah ada di 8 kecamatan. Kita lagi tes case terus, 8 kecamatan sudah mulai oke, nanti tahun depan udah 26 kecamatan. Jadi supaya orang kalau ngurus nggak mesti ke Dukcapil. Kasihan yang rumah ngetrep harus ke situ, itu satu. Terus yang kedua ini sosialisasi pajak Pak Wali, BPHTB. Oh BPHTB. Ya. Ini jadi persoalan di Kabupaten Kediri ini, lagi saya minta tim untuk segera sosialisasikan itu. Terus jalan. Jadi saya itu udah ngunci 2, infrastruktur sama pertanian. Paling dekat lagi kita mau bikin, ini namanya sih masih tak utak-atik, terakhir garasi. Kalau nggak garasi guyub, intinya tempat untuk inkubasi UMKM. Kayak rumah kreatif BUMN lah gitu. Cuman langsung bikin di 3 titik. Itu juga penting ya, karena kalau anak muda yang rata-rata tinggal di kabupaten tuh selalu komplainnya gitu, Mas Bub, sediakan tempat lah paling enggak untuk kita biar bisa tukar pikiran dan sebagainya, ada tempat inkubasinya lah, kita kemana, kita harus tahu kemana. Oh ya wes, siap.
ya ngobrol-ngobrol ringan terkait masalah pengembangan kota Kediri dan kabupaten. Karena jujur aja dari saya antara kota dan kabupaten itu nggak bisa dipisahkan gitu ya. Bukan seperti air dan minyak, tapi justru seperti air yang sudah menyatu gitu ya. Terkait airport, bagaimana kita mempersiapkan jalan ya tadi Mas ya, dan sumber daya manusianya. Termasuk juga kita juga harus berpikir nanti ke depannya ring road juga dan yang lain-lain. Mas Bob, terkait hobi yang sama dengan Pak Wali seperti apa? Hobinya sama, tapi tenaganya beda. Kalau Pak Walin udah sampai puncak kelut, saya belum. Enggak lah. Masih latihan dulu. Makanya tadi kita juga bahas ada event sepeda ya yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni. Itu kerjasama antara pemerintah kota dan kabupaten. Kita sedang konsepkan lah. Kapan rencana goes bareng? Nih ditunggu ya secepatnya. Iya secepatnya. Secepatnya. Saya juga pengen goes bareng sama Mas Bub. Saya pengen diajakin sama Mas Bub, tempat makannya Mas Bub di mana? Pecel mana tuh? Pecel Menang. Pecel Menang. Kita nyoba goes ke Pecel Menang. Nanti.